Rencananya terkait tugas aksi nyata saya mau melakukan resignasi wilayah Materinya apa saja? materinya ada di sana ya, kira-kira sama sedikit dengan kebetulan tadi saya sudah minta izin sama ibu kepala sekolah dan sudah diizinkan. Jadi sekarang saya minta disediakan kakak untuk bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Ya, insya Allah. Terus sasarannya siapa saja? Sasarannya ada 6 lembaga: TK Harapan Ibu, TK Anur, sama TK Asuhan Ibu, dan TK PAUD Anak. Ya udah, nggak apa-apa. Kapan rencananya tadi? Rencananya tanggal 23 besok. Ini kan kita mau mengadakan KKN di Muzika. Nah, pas itu aja saya mau presentasikan tentang nanti Kakak bantu juga kalau bantuan gitu ya. makasih ya Kak. Marilah kita mulai saja acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acara selanjutnya oleh Ibu Ketua Gugus, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Konsep utama maupun budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan jelas, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan kemudian posisi kontrol. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
hindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas ganda. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, bisa menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistematik, merampas hak, menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas ganda. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Sini ada konsekuensi sama restitusi. Penguatan konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya pemegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut melihat dengan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Posisi kontrol dan restitusi. Satu, sebagai resiko. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, hemat. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Itu posisi kontrol
contoh kasus penyerapan ke contoh yang di secara umum ya. 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini secara umum saja ya Ibu. Di posisi pendukung, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau sebagai pendukung. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itulah contohnya kalau posisi kita membuat rasa bersalah. Kalau di posisi teman, ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai posisi awak sebagai kontrol. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kalau kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ciri-ciri keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari kesimpulannya, dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.
pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas ganda. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, bisa menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistematik, merampas hak, menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas ganda. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi sama restitusi. Penguatan konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya pemegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. 5 posisi kontrol dan restitusi. 1. Sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang
ketiga hemat, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Itu posisi kontrol restitusi. Contoh kasus penyerapan ke contoh yang di secara umum ya. 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini secara kurus saja ya Ibu. Di posisi penhukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau sebagai penhukum. Kalau untuk rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itulah contohnya kalau posisi kita membuat rasa bersalah. Kalau di posisi temat, ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai posisi awak sebagai kontrol. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kalau kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan pencuci setiap saat? Ciri-ciri keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dan kesimpulannya, dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Yang pertama, stabilkan identitas. Kalau seandainya anak berbuat salah, jangan langsung majih hukuman sekali. Buat stabilkan identitasnya dulu. Ini salah satu kalimatnya. Ujian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu cerita dulu sama anak, suruh anak cerita dulu masalahnya. Siap itu validasi kebutuhannya. Pastinya punya alasan. Badai bohongnya, badai mencongkainya. Siap itu beko buat tanya nilai-nilai yang telah kau sepakati di kelas. Itu penerapan segitiga restitusi. Awak kan malahan Bu keyakinan kelas di sekolah. Ibu
mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan dengan konsekuensi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Kalau
keyakinan kelas namanya apa ya ide-ide dan keyakinan itu baca di sini. Ini sekarang anak ibu maunya kelas kita ini kelas yang seperti apa? Apa? Kelas yang seperti apa? Kelas yang seperti apa rumah ibu? Maksud ibu, kelas kita ini suasana belajar kita seru ya, asik, boleh, seru, asik, kita maunya kelas yang seperti apa? Yang lancar, kalau kita berteman seperti apa maunya? Kalau kita belajar bagaimana? Seru, asik. Kelas kita kelas yang bagaimana? Ya. Nah, kalau belajarnya jangan bersorak. Ya, tidak bertengkar. Ya, apa lagi? Tidak boleh berkata kotor. Apa lagi? Ya, sangat tidak boleh berbohong. Nah, bekerjanya bagaimana? Kalau bekerjanya bagaimana? Bekerjanya ya bagaimana yang maunya? Belajar baik-baik. Sekarang kita tentukan lagi yang sudah kita sepakati ini. Maunya seru, kelasnya bagus, tidak boleh bertengkar, tidak
boleh berkata kotor. Apa lagi? Iya. Mau ini kan ide anak ibu semua, ya kan? Ya. Sekarang ini akan kita ubah menjadi kalimat positif. Dapat pagi mereka isinya. Ya, kalimat yang positif. Nah, asik. Apa kalimat positifnya yang bagusnya? Iya, saya sudah asik belajarnya sehingga apa ya kalimat positif? Kalau kita belajarnya seru, bagaimana suasana yang senang? Kalau kita senang, dapat di situ nak. Nah, kelas yang bagus, ya, yang pintar. Dan kalau kelas yang bagus, supaya kelas kita bagus bagaimana? Kalau kelas kita bagus bagaimana kita? Iya, bersihkan. Membuat ada tempat ya, membuat sampah di tempatnya, buang sampah di tempatnya. Nah, tidak boleh bertengkar. Itu apa itu? Bahasa bagusnya saling, iya, saling menyayangi. Nah, tidak boleh berkata kotor. Itu apa? Sopan. Apa? Sopan. Iya, sopan. Saling membantu apa bahasa bagusnya? Tolong menolong. Kelas yang menjaga kebersihan, yang saling menyayangi. Bersih itu saling membantu, kemudian saling menyayangi. Halo semuanya. Halo. Sudah ada keyakinan kelas kita ya, menjaga kebersihan,
barusan? Kenapa diambilnya? Oh. Terus? Oh iya, yang ambil duluan. Itu Rafa ambil banyak mainannya. Perasaan apa? Sakit. Kesal sama Fahri itu. Kio. Rafa tahu itu mainan siapa. Oh, ibu. Kalau ibu, kita mainnya sama-sama ya. Iya. Kesal Rafa sama si Fahri. Iya. Jadi kalau Rafa kesal sama si Fahri, Rafa tahu apa? Kalau kita mengambil punya teman, kalau teman mengambil punya kita itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan buruk. Jadi buruk, tidak baik ya. Kalau kita mengambil permainan itu ya, kita sama-sama tahu kalau mainan itu punya ibu. Jadi mainnya harus sama-sama. Rafa tahu kan apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh bertengkar, jadi saling menyayangi. Sekarang kalau kita bertengkar sama tema tidak saling menyayangi, apa yang akan kita lakukan? Oh, tidak boleh mengambil lagi. Ya, tidak boleh mengambil lagi mainannya. Kalau teman mengambil mainan kita bilangnya baik-baik. Sudah tahu keyakinan kelasnya saling menyayangi. Nah, sekarang ibu mau tanya apa perasaan Rafa? Setelah ibu tanya sama Rafa apa masalahnya Rafa sama Fahri, terus sudah tahu, sudah ibu jelaskan, sudah ibu kasih tahu kalau kita di kelas saling menyayangi. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah baik perasaannya. Sudah ada ibu marah sama Rafa. Ya, temannya sudah minta maaf tadi. Sudah? Tidak. Rafa sudah minta maaf. Oh sudah. Baik ya. Sekarang boleh main lagi ya. Silakan main lagi.
Ya, ya, tidak ulang aku. Ada kita masalah. Ibu, iya saling.